Orang dengan regulasi emosi yang tidak baik gitu ya, itu tidak secara otomatis kemudian dia bisa dikatakan sebagai orang yang tidak dewasa. Karena regulasi emosi itu tidak berkaitan dengan label kepribadian ya, itu. Tetapi regulasi emosi ini banyak dipengaruhi oleh beberapa hal yang lekat dengan manusia. Contohnya pola asuh, bagaimana tekanan dia setiap hari, bagaimana stres yang muncul, bahkan mungkin trauma yang pernah dialami, atau keterampilan manusia untuk bisa menemukan coping-coping yang cocok untuk bisa mengelola stresnya atau bisa membuat stres yang dia hadapi itu menjadi semakin minim, seperti itu ya. Lalu apa ya dampak regulasi emosi yang kurang dilatih? Jadi regulasi emosi ini akan memiliki banyak dampak di beberapa aspek ya. Yang pertama ada dampak psikologis, kemudian ada dampak sosial, lalu ada dampak kognitif, juga ada dampak terhadap kesehatan fisik, seperti itu. Dampak secara psikologis mungkin bisa dilihat dari kita gampang marah, kemudian kita cenderung lebih cemas gitu ya ketika menghadapi sebuah permasalahan. Itu adalah dampak-dampak psikologis. Kemudian kalau dampak sosial, relasi sosial kita jadi kurang baik, kita juga jadi enggan bertemu dengan orang lain mungkin ketika situasi emosi kita tidak baik-baik saja, seperti itu. Kemudian dampak kognitif bisa jadi pengambilan keputusan kita juga menjadi kurang tenang, lalu mudah stres ketika mendapatkan tekanan, tidak bisa berpikir jernih, fokus konsentrasinya juga pasti akan terganggu. Kemudian terhadap kesehatan diri kita, orang yang regulasi emosinya itu kurang oke, biasanya juga akan mudah mengalami sakit gitu. Bisa jadi karena pikirannya juga tidak stabil, emosinya tidak stabil ya. Yang paling sering kita temui adalah orang-orang dengan GERD atau dengan stroke, seperti itu. Jadi ada berbagai macam dampak yang disebabkan oleh regulasi emosi yang tidak terlatih dengan baik.